Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Miss harap teman-teman selalu sehat, selalu kuat, dan selalu bersemangat dalam mengikuti setiap pembelajaran yang Miss sampaikan. Tapi jangan cuma bersemangat pas tematik ya. Saat pelajaran lain juga tetap semangat ya. Teman-teman, walaupun teman-teman masih belajar dari rumah, tapi semangatnya seperti belajar di sekolah ya. Seperti bertemu dengan teman-teman di sekolah, seperti bertemu dengan miss-miss di sekolah ya. Tenang, nanti pasti ada waktunya kita akan bertemu di sekolah ya. Sekarang kita akan masuk masih pada tema berapa teman-teman? Tema kedua. Ya, kita akan masuk masih di tema 2, judulnya kegemaranku, dan kita juga masih ada pada subtema 2, aku gemar apa? Kemarin tuh banyak tuh kita setelkan video-video. Berarti gemar apa? Gemar bernyanyi dan menari. Dan kita akan masuk ke pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Jadi hari ini teman-teman akan menyelesaikan 2 pembelajaran. Nah, setelah menyelesaikan 2 pembelajaran, kita selesai pada subtema 2. Minggu depan kita tidak bertemu ya teman-teman, karena teman-teman akan melaksanakan pekan penilaian tengah semester. Jadi teman-teman jangan lupa materi yang sudah Miss sampaikan diulang lagi di rumah, dipelajari lagi dengan baik agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Siapa yang mau hasilnya dapat nilai 100? Ini cuma 10. Siapa yang mau dapat nilai 100? Tunjuk tangan. Ya, kalau mau dapat nilai 100, mau dapat nilai sempurna, teman-teman belajarnya harus yang rajin ya. Belajarnya harus yang sungguh-sungguh. Belajarnya tidak boleh sambil cemberut. Karena kalau sambil cemberut nanti ilmunya tidak masuk ke sini teman-teman. Ya, nanti teman-teman jadi cepat lupa. Nah, makanya sekarang agar teman-teman bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca buku, baca Al-Quran, baca apa? Baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ayo kita angkat kedua tangan kita dan kita membaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah teman-teman, semoga dengan membaca doa sebelum belajar ini, teman-teman dan kita semua bisa diberi kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sehingga teman-teman bisa selalu ingat, bisa selalu paham materi yang sudah disampaikan oleh guru-gurunya. Apakah buku tematik dan alat tulis teman-teman sudah disiapkan? Kalau sudah, good job semuanya. Kalau belum, silahkan diambil dulu. Miss tunggu, Miss hitung sampai 5 ya. Teman-teman boleh disiapkan buku dan alat tulisnya. Kalau yang sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya, boleh kok sambil memperhatikan Miss. Miss hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, teman-teman sudah menyiapkan kan? Miss tahu teman-teman kelas 1 pasti sudah bersiap sebelum pembelajaran. Hebat semua kelas. Teman-teman, Miss akan awali pembelajaran kita hari ini, yaitu pada pembelajaran kelima Miss akan menampilkan video lagu yang berjudul Bunda Piara. Lagu ini ciptaan Alfandi. Teman-teman sudah pernah mendengar belum lagu ini? Kalau belum pernah mendengar atau kalau sudah pernah mendengar, mari sama-sama kita simak, kita lihat videonya dan kita ikuti ya lagunya bersama-sama. Selamat menyimak teman-teman. Senang dipangku, dipangku, dipangkunya, serta dicium, dicium.
menyimak atau melihat videonya. Jadi lagu Bunda Piara ini teman-teman bercerita ketika kita waktu kecil kita diapakan? Dimanja-manja, digendong-gendong, terus diapain lagi? Dicium-cium. Siapa yang sampai sekarang masih seperti itu? Siapa yuk kelas 1 yang masih digendong? Kalau dicium-cium? Gak apa-apa nih, ada nih kelas 1 yang malu-malu ya kalau dicium sama orang tuanya. Siapa ya di sini yang sudah malu-malu? Gak apa-apa teman-teman, kan diciumnya sama orang tua sendiri ya. Nah teman-teman, dari lagu tersebut teman-teman langsung diminta atau ditugaskan untuk menjawab soal-soal yang ada pada halaman 89. Jadi teman-teman buka bukunya halaman 89, kemudian teman-teman baca dulu soal yang ada dan kemudian jawab ya. Cara menjawabnya, teman-teman beri tanda silang untuk jawaban yang teman-teman anggap benar. Ya, misalnya nih nomor 1 ya. Lagu Bunda Piara dinyanyikan untuk titik titik titik. A. Kakek dan nenek. B. Ayah dan bunda. Jawabannya apa teman-teman? Kalau jawabannya kakek dan nenek, berarti teman-teman silang yang A. Kalau jawabannya ayah bunda, berarti teman-teman silang yang mana? Yang B. Tidak ada yang C ya teman-teman, hanya A dan B. Nomor 2. Lagu Bunda Piara bercerita tentang titik titik titik. A. Masa kecil bahagia. B. Liburan. Yang mana teman-teman? Teman-teman pilih lagi ya dengan cara diberi tanda silang. Untuk nomor selanjutnya, silahkan teman-teman isi sendiri ya. Boleh kok dibantu orang tua atau orang dewasa yang ada di rumah teman-teman. Nah teman-teman, pada halaman 90 kita diajak untuk mengenang masa kecilnya Udin. Ternyata Udin waktu kecil sering diajak berlibur oleh ayah bundanya. Udin diajak berlibur ke kebun binatang. Siapa di sini yang suka ke kebun binatang? Coba tunjuk tangan. Aku suka Miss, kebun binatang Ragunan. Oke, atau ke Taman Safari Miss? Boleh. Cuma kalau sekarang kita kalau pergi kemana-mana tetap harus ingat protokol kesehatannya teman-teman. Gunakan masker, membawa hand sanitizer, membawa tisu basah, membawa tisu kering, dan lain-lain. Teman-teman patuhi. Nah, di kebun binatang, Udin melihat gajah, melihat jerapah, dan melihat si amang. Pada gambar ini dan pada cerita di halaman 90, di situ kita diminta untuk membantu Udin menghitung jumlah si amang. Nah, ini Miss bacakan ya, coba. Ada 8 si amang di dalam kandang. Saat pengunjung datang, 2 si amang pergi, bersembunyi di atas pohon. Jadi awalnya ada 8 si amang ya. Nah ketika pengunjung datang, 2-nya pergi. Berarti ada sisa berapa teman-teman si amang yang terlihat oleh pengunjung? Tadi awalnya 8. Berarti kalau yang 2 pergi, yang 2 terlihat atau tidak? Tidak. Kalau tidak terlihat berarti ditambah atau dikurang. Diapain teman-teman? Dikurang. Betul sekali. 8 dikurang 2. Berapa hasilnya teman-teman? Siapa yang tahu? Boleh tunjuk tangan? Coba sebutkan. Coba teriakan. Berapa? 5 4 3 2 1. Kok kita jadi berhitung mundur? Berapa jawaban yang tepat? 6. Betul sekali. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6. Berarti jerapah si amang yang terlihat oleh pengunjung ada 6. Karena yang 2 lagi dia pergi ke atas pohon. Jadi di sini Udin membawa 6 buah jeruk. Di depan kandang kera, 1 jeruknya diambil kera. Jadi Udin punya 6 jeruk. Nah 1 jeruknya diambil sama kera. Berarti kalau diambil itu kita cara menghitungnya gimana teman-teman? Diambil berarti dikurang. Ya betul sekali. Jadi 6 dikurang 1 hasilnya berapa? Teman-teman tuliskan pada kotak yang berisi titik-titik ya. Tadi tuliskan jumlah jeruk yang dibawa Udin. Kemudian dikurang jumlah jeruk yang diambil oleh kera. Sama dengan hasilnya berapa? 6 dikurang 1 sama dengan berapa? Teman-teman tuliskan ya. Halaman 92 di situ ada gambar panda dan pucuk bambu.
Jadi teman-teman, di kebun binatang ada panda loh. Panda menyukai pucuk bambu. Namun, tidak semua pucuk bambu dimakan sama panda. Hanya pucuk bambu dengan hasil hitungan 3 yang dimakan oleh panda. Jadi, di halaman 92 kan ada gambar panda. Nah, pandanya ada di atas pucuk-pucuk bambu. Di dalam pucuk bambu itu ada angka-angka yang harus teman-teman jumlahkan ya. Nah, setelah teman-teman jumlahkan, teman-teman tuliskan di bawah. Pucuk bambu yang dimakan panda adalah tadi panda kan makannya hanya yang hasilnya berapa? Hasilnya 3. Misalnya yang pengurangannya 4 dikurang 1, hasilnya 3. Nah, teman-teman tuliskan yang di sini, yang tuliskan jawabanmu. Pucuk bambu yang dimakan panda ialah titik-titik-titik. Di situ teman-teman tuliskan hurufnya ya. Huruf dari pengurangan yang ada di pucuk bambu. Misalnya yang A, 7 dikurang 4, berapa hasilnya? Apakah 3 ataukah bukan? Kalau bukan, tidak perlu ditulis di bawah ya. Tapi kalau iya hasilnya 3, berarti teman-teman tuliskan A. Terus titik-titik, koma, B gitu misalnya. Atau C. Jadi yang teman-teman tuliskan pada titik-titik yang di bawah itu adalah hurufnya ya. Dari A, B, C, D, teman-teman lihat yang mana pengurangan yang hasilnya 3. Gampang kan teman-teman? Teman-teman cari dulu ya, berarti pengurangannya yang hasilnya 3. Pada halaman 93, teman-teman diminta untuk mengamati gambar apel yang ada di halaman tersebut. Jadi ada 2 apel yang masih utuh. Terus di sampingnya ada 2 apel yang sudah dimakan. Nah, teman-teman diminta untuk menuliskan cerita yang sesuai dengan gambar. Jadi ceritanya terserah teman-teman mau seperti apa. Yang penting harus sesuai dengan gambarnya. Lengkapi dengan kalimat matematika yang tepat. Jadi misalnya tuh ada gambar 2 apel yang utuh, 2 apel yang sudah dimakan. Nah, sisa apel kakak adalah berarti berapa sisanya? Sisanya itu yang apelnya masih utuh ya. Teman-teman masukkan ke dalam kotak yang berisi titik-titik ya. Nah, terus untuk kotak yang besar yang berwarna pink itu teman-teman tuliskan ceritanya. Misalnya, kakak mempunyai 6 buah apel. Kemudian kakak memakan 2 apel. Gitu misalnya teman-teman ya, tapi ceritanya harus sesuai dengan gambar loh, jumlahnya ya. Jumlah dan hasilnya harus sesuai dengan gambar. Nah, teman-teman tuliskan angkanya pada kolom atau kotak yang berisi titik-titik ya. Sambil teman-teman menyelesaikan tugas yang tadi Miss berikan, sekarang teman-teman boleh sambil mendengarkan lagu yang berjudul Ruri Abangku, ciptaan Ate Mahmud. Jadi teman-teman sambil mengerjakan, sambil mendengarkan lagu ini ya. Silahkan dilihat, didengarkan, dan disimak. Adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang kaki bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Nah, teman-teman sudah disimak, dilihat, dan didengarkan? Nah, sekarang Miss mau bertanya, teman-teman masih ingat tidak ya lirik lagunya? Teman-teman, tadi lagu Ruri Abangku bercerita tentang siapa? Tentang Ruri dong. Betul sekali. Terus, bagaimana sifat Ruri, teman-teman?
Bagaimana? Dia senang belajar, pintar berhitung, pintar menulis, dan lain-lain. Bagaimana Ruri berangkat sekolah? Nah, berangkat sekolah, Ruri ngapain teman-teman? Apa yang Ruri lakukan? Tasnya diapakan? Ya, menyandang tas di bahu. Betul sekali. Nah, sekarang Miss punya cerita tentang Mutiara. Mutiara adalah kakak Udin. Teman-teman, simak ya cerita yang akan Miss bacakan. Mutiara adalah kakak Udin. Mutiara senang bernyanyi dan menari. Mutiara sering bernyanyi dan menari bersama Udin. Saat bernyanyi bersama Udin, Mutiara memberi Udin kesempatan bernyanyi. Mutiara memuji nyanyian Udin. Saat menari bersama Udin, Mutiara memperhatikan gerakan Udin. Mutiara tersenyum melihat gerakan lucu Udin. Jadi ternyata teman-teman, Udin mempunyai kakak bernama Mutiara. Mutiara senang bernyanyi dan menari. Ternyata Udin dan Mutiara sering bernyanyi dan menari bersama-sama loh teman-teman. Mutiara dan Udin ini hidupnya rukun sekali ya teman-teman, karena mereka bernyanyi dan menari bersama-sama. Sekarang teman-teman pada halaman 97 teman-teman diminta untuk menuliskan hal-hal yang bisa dilakukan bersama adik dan kakak ketika bernyanyi bersama. Ya, di situ ada beberapa kotak yang masih kosong. Teman-teman diharuskan mengisi kotak-kotak itu dengan hal-hal yang diharuskan atau hal-hal yang dapat dilakukan ketika kakak dan adik bernyanyi. Ini soalnya. Saat bernyanyi dan menari bersama adik, kita dapat saat bernyanyi dan menari bersama adik, kita dapat apa teman-teman? Apa dapat berlatih bersama? Apa dapat bergembira bersama? Apa dapat uang bersama? Apa teman-teman silahkan diisi kotak-kotak yang kosong itu ya. Nah teman-teman, seperti biasa pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, teman-teman pasti akan diajak banyak berlatih soal. Jadi jangan bosan ya, pada pembelajaran 5 dan 6 teman-teman akan banyak mengerjakan soal-soal. Teman-teman boleh kok dibantu oleh kedua orang tua atau anggota orang dewasa yang ada di rumah teman-teman. Nah, tugas terakhir teman-teman hari ini yaitu teman-teman mengerjakan halaman 98. Pada halaman ini, teman-teman diminta untuk membaca kalimat yang ada dalam tabel ya. Teman-teman baca dulu kalimat cerita yang ada dalam tabel. Kemudian, teman-teman diminta untuk memberikan tanda pengurangan ya, tanda kurang. Tahu kan tanda kurang? Cuma seperti ini, tanda kurang untuk soal pengurangan dan tanda tambah untuk soal penjumlahan. Contohnya ada di nomor 1. Miss bacakan ceritanya ya. Adik membeli 5 ekor anak ayam. Ibu memberinya lagi 2 ekor. Jadi pertama adik membeli 5 ekor anak ayam. Kemudian ibu memberikan lagi 2. Berapa jumlah ayam adik sekarang? Nah teman-teman, di sini ada kata kuncinya, itu kata pentingnya yaitu ibu memberi. Teman-teman boleh garis bawahi kata memberinya. Nah, kata memberi ini berarti tadi kan adik punya 5. Kalau diberi berarti ditambah atau dikurang. Kalau diberi atau dikasih berarti jumlah barang teman-teman bertambah atau berkurang. Bertambah, betul sekali. Jadi kalau diberi oleh ibu, diberi oleh kakak, ya diberi oleh orang lain, maka itu soalnya soal penjumlahan ya. Jadi teman-teman di kolom yang samping, tabel yang samping yang ada tanda kurang atau tanda tambah, teman-teman tuliskan tanda tambah karena itu soal penjumlahan. Nah di sampingnya, di samping tabel tambah, teman-teman tuliskan tadi jumlah ayam adik berapa? 5 ditambah ayam yang diberikan ibu berapa? 2. Betul sekali. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan, ini teman-teman hitung sendiri hasilnya. Nah ini sudah diberi contoh nomor 1. Nomor selanjutnya silahkan teman-teman kerjakan ya. Boleh dibantu oleh orang tua
atau anggota keluarga atau orang dewasa yang ada di rumah teman-teman. Nomor 2 Miss bacakan ya. Paman memetik 10 mangga. Tapi sayang, 3 mangga jatuh dari pohon. Berapa sisa mangga paman? Nah, di sini teman-teman, kata kuncinya ada kan paman memetik, tapi 3 mangganya jatuh. Jatuh itu berarti dikurang atau ditambah ya. Silahkan teman-teman isi ya. Oke teman-teman, sambil teman-teman mengerjakan tugas-tugas yang Miss berikan, Miss akan memberitahu bahwa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Teman-teman hebat semua karena sudah berhasil menyelesaikan 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Wah, hebat sekali anak kelas 1 ya. Nah teman-teman, sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ketika mengerjakan jangan lupa untuk teliti. Ya, diteliti lagi. Kalau sudah selesai, diperiksa lagi. Jangan terburu-buru, jangan takut ditinggal. Tenang saja, Miss tidak kemana-mana. Miss ada di rumah, ya. Jadi kalau teman-teman hari ini belum bisa menyelesaikan tugasnya, tidak apa-apa. Miss akan tunggu sampai malam, sampai besok, dan sampai hari Minggu. Jadi teman-teman santai saja ya. Yang penting teman-teman mengerjakannya selalu ceria, selalu senang. Oke? Baik teman-teman, Miss akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada minggu selanjutnya teman-teman.